Bu. Kisah segelas beras. Suatu ketika, lori pengangkut beras tiba di sebuah kedai. Orang-orang datang berebut untuk membelinya. Maka, pembeli beratur panjang giliran di kedai pedagang beras itu. Tibalah giliran seorang wanita tua yang miskin. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan gelas yang dibawanya kepada penjual beras. Wanita tua itu berkata, "Aku tidak mampu membeli berasmu. Sudikah engkau bersedekah untukku dengan segelas beras saja?" Penjual beras menjawab, "Tidak, aku tidak boleh memberimu segelas beras." Wanita itu pulang dengan wajah hampa. Tetapi kemudian penjual beras itu menyuruh pembantunya untuk membawa sekarung beras dan mengantarkannya ke rumah wanita tua itu. Wanita tua itu menerimanya dengan mata berkaca-kaca karena tidak percaya apa yang telah terjadi. Air mata bahagia mengalir deras di pipi keriputnya. Seorang lelaki pembeli yang tadinya berdiri di belakang wanita tua itu bertanya kepada penjual beras, "Tuan, bukankah yang diminta wanita tua itu hanya segelas beras? Mengapa Tuan memberinya sekarung beras?" Penjual beras berkata, "Itu karena dia meminta sesuai dengan keperluannya, sedangkan aku memberi sesuai kemampuanku. Aku melakukan itu karena begitu pula yang Allah lakukan kepadaku selama ini. Setiap kali aku meminta kepadanya apa yang aku inginkan, Ia selalu memberiku berdasarkan kuasanya. Dan pemberiannya bukan hanya sekedar cukup, melainkan selalu lebih dari cukup. Allah memberi apa yang aku perlukan, lebih dari sekedar apa yang aku inginkan. Maka Allah akan mencurahkan karunia-Nya dan keberkahannya sesuai dengan kuasanya. Semoga kita diberi rezeki yang barokah. Polri dan sipil pada Mayor Jenderal Soeharto ini setahu saya waktu saya jadi Komandan Korem, beliau jadi Kasdam. Berikutnya ini ada Pak Winston, Mayor Jenderal Teman Satu Angkatan, Pak Irjen Polisi Yuskam ini juga satu angkatan, Prof Bambang ini pasti menurut saya. Berikutnya ada Habib, lebih dikenal dengan Habib Kribo gitu. Ada Pak Bupati ya, beberapa Pak Bupati dari Sorong tadi, dari Birun. Teman-teman sekalian yang sungguh saya banggakan, saya hari ini terharu dan ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Saya bangga dengan kalian semuanya yang telah terlibat secara aktif untuk memberikan kontribusi yang positif bagi sebagian anak bangsa yang kebetulan apa itu ada keterbatasan, tetapi mereka bukan tidak berdaya, mereka berdaya, hanya ada keterbatasan. Dan saya juga menaruh rasa hormat kepada semuanya karena ini spanduk ini luar biasa, powernya luar biasa, bukan tulisannya, powernya
segelas beras untuk disabilitas. Ini sebuah tindakan moral yang perlu menjadi driver ya, bagi semua masyarakat Indonesia. Karena di tengah-tengah lingkungan pandemi dengan segala keterbatasan, kita bisa melakukan sesuatu yang positif bagi kita semua. Itu sekali lagi, kondisi seperti ini harus terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, maka sesungguhnya tidak ada lagi sekat. Tidak ada lagi kita berbicara sekat agama, kita tidak lagi bicara sekat suku, etnis. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi kita bicara minoritas dan mayoritas. Karena tidak ada sebagian dari kita itu yang menginginkan keterbatasan itu ada pada kita. Jadi sekali lagi, kita melangkah untuk kemanusiaan, hilangkan batasan-batasan itu. Mari kita bersatu padu untuk Indonesia maju. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, hari ini sesuatu yang istimewa. Ada gerakan yang menurut saya sangat luar biasa. Segelas beras untuk disabilitas. Dan ini diinisiasi oleh Ketua Umum HKTI, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Saya akan berbincang dengan beliau terkait dengan program yang luar biasa. Pak Muldoko, program yang sangat menyentuh. Latar belakangnya apa? Ada gerakan segelas beras untuk disabilitas. Ya, kita berpikir bahwa di antara kita yang mendapatkan kenikmatan dari Tuhan, segala dari kita ada, mesti memikirkan teman-teman kita yang tidak beruntung, di mana dia memiliki satu keterbatasan. Bukan mereka tidak berdaya, saya tidak mengatakan itu, tapi ada keterbatasan bagi mereka yang dihadapi dalam keseharian. Untuk itu sepantasnya bagi kita yang memiliki segalanya bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman kita yang tidak beruntung itu. Bentuknya apa? Kadang-kadang Segelas beras ini. Tapi kan ini gerakan kecil sebetulnya. Ya. Kenapa Mas Muldoko berkenan untuk menginisiasi gerakan ini? Iya, ini banyak orang yang lupa bahwa akan terjadi yang besar apabila yang kecil kita tangani. Gitu. Jadi kadang-kadang kita silo dengan hal yang besar, tapi tidak meninggalkan yang kecil untuk sesuatu yang berguna besar bagi orang lain. Oke, saya mohon diberikan pencerahan tentang benang merah HKTI dengan segelas beras untuk disabilitas. Ya. Benang merahnya di mana? HKTI adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, di mana keseharian mereka adalah bergaul dengan para petani. Para petani kalau mereka sedang panen, mereka bersyukur, ya bersyukur. Rasa syukur itu diwujudkan dalam memberikan sesuatu. Nanti itu bagian dari gerakan moral yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat petani khususnya adalah, mari sisihkan segelas untuk teman-teman kita yang disabilitas. Tetapi dari tindakan yang kecil ini saya berharap, mari kita lihat filosofinya pergerakan arus air. Arus air terjadi, arus air terjadi dari sesuatu lingkaran yang kecil. Tapi karena kita memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk menjaga ini agar berputar terus dari waktu ke waktu, maka lingkaran itu menjadi besar. Besar dan besar. Besarnya inilah menjadi multiplier effect bagi orang lain.
bagi lingkungan dan seterusnya. Nah, kalau begitu apakah nanti gerakan ini juga akan menyasar pada entitas atau kelompok yang lain, masyarakat yang lain? Justru saya ingin memberikan challenge. Kalau petani dari hari ke hari menghadapi kesulitan, dia mau memberikan sesuatu pada teman-teman yang tidak beruntung, mestinya yang kaya akan lebih tergugah lagi membuat. Jadi gerakan inspirasi. Ya, ini memberikan inspirasi. Jadi HKTI memberikan inspirasi untuk Indonesia, Iya. untuk membantu sesama. Iya. Nah, itu supaya gerakan ini bergulir dengan cepat dan menjadi inspirasi yang lain dan menyasar entitas yang lain. Apa saran atau mungkin dari Bapak Muldoko? Ya, saya terima kasih ke Mas Rudi bahwa kehadiran Mas Rudi bagian dari sosialisasi, bagian yang bisa menggerakkan entitas yang lebih besar lagi. Dan ini perlu sosialisasi dari waktu ke waktu. Saya yakin bahwa gerakan yang kita mulai ini gerakan yang akan diperhitungkan oleh semua orang. Dari yang kecil ini. Ya, karena dari kecil kita menjadi besar. Nah, Dari agregat dari satu gelas, apabila kita semuanya bergerak, maka itu akan bisa mengentaskan kemiskinan sekian banyak manusia. kalau satu gelas dikumpulkan berjuta-juta gelas, akhirnya jadi besar. Akan menjadi besar. Berdampak juga yang lain. Ya. Nah, berarti ini melibatkan perwakilan HKTI seluruh Indonesia. Iya, melibatkan seluruh pemeran kita yang ada di daerah. Nah, ini kita hadir dari Kalimantan, tadi dari Aceh, dari Solo juga. Solo, dari Berbagai provinsi. Berbagai provinsi. Nah, ini maknanya gerakan ini mulai bergulir dengan baik. Saya berharap begitu. Oke, harapan Anda yang terakhir Pak Muldoko bahwa kepada masyarakat untuk ikut masuk dalam gerakan ini seperti apa? Harapan saya masyarakat Indonesia mari bergabung, ikut terlibat secara aktif, satu gelas untuk disabilitas. Jangan lupa, satu gelas kalau kita semuanya bergerak dengan jumlah manusia Indonesia yang berjuta-juta akan menghasilkan sesuatu yang sangat berarti. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, demikian. Ini gerakan kecil tapi menjadi inspirasi buat Indonesia dan ini diinisiasi oleh Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Mudah-mudahan gerakan yang diinisiasi oleh beliau ini menjadi gelombang besar solidaritas sosial bagi bangsa Indonesia, bagi sesama masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Di samping saya ada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, kaum disabilitas, ada Pak Romi, ada Pak Hamdan. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan kedua beliau ini terkait dengan gerakan segelas beras untuk disabilitas. Oke, Pak Romi, kira-kira menurut Pak Romi apa manfaatnya gerakan segelas beras untuk Indonesia ini? Bapak Rodo Muldoko yang kencang bau mau menyatukan anak-anak tunarungu. Saya terima kasih kepada Bapak Muldoko bisa menyatukan anak-anak tunarungu di sini, berkumpul di sini. Oke, Pak Hamdan, kira-kira gerakan ini sangat bermanfaat nggak buat sahabat-sahabat kita? Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke. Juga ini bagi dapat Bapak Bungoro. Oke. Saya sudah terima. Oke. Jadi dibuat ke ini tak boleh sampai. Dibagi Pak M. Terima kasih. Saya minggu ini Saya mewakili saya mau sampai Bapak. Jabodetabek. Saya sebelumnya saya mau kelihatan dapat Pak Bungoro. Saya dapat untuk cepatan pendapat luar. Apalagi cepat pinjam buat iok buat usaha itu lalu Oke. supaya bisa bertambah pihak lain
kita dapat suatu lalu itu kita berbau ke supaya bapak untuk percaya kita bantu itu. Oke. Ya. Oke, Bu, ini gimana? Ya, jadi katanya Pak Hamdan, terima kasih kepada Bapak Muldoko sudah mengumpulkan kami anak-anak tunarungu sejarug Tabek. Anak-anak ini punya keinginan untuk supaya bisa mengadakan koperasi bagi mereka. Jadi bisa untuk simpan pinjam bagi mereka, anak-anak tunarungu yang nantinya bisa untuk menambah penghasilan mereka dan bisa dibukakan kios-kios katanya begitu. Terima kasih. Jadi saya kira cukup. Terima kasih. Cukup. Salam untuk sobat-sobat yang lain. Dapat tambah ya. Salam. Oke. Terima kasih Pak Hamdan. Terima kasih Pak Romi. Thank you. Terima kasih. Oke.